Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Nur Pangestuti, NIM 2161511040, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B. Di sini saya akan menceritakan novel sastra eksperimentasi periode tahun 1971 sampai 1998 yang saya baca. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sastra angkatan 70-an atau sastra angkatan tahun 1971 sampai 1998. Munculnya periode 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Pergeseran ini mulai terlihat setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Abdul Hadi WM dan Damai Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an dengan sastra periode 70-an. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan bentuk, baik prosa, puisi, maupun drama semakin tidak jelas. Konsepsi improvisasi dalam karya sastra dipahami oleh Putu Wijaya. Ia mengatakan bahwa sebuah novel hanyalah cerita pendek yang disambung, sehingga yang muncul di dalam penulisan suatu karya sastra adalah faktor ketiba-tibaan. Sebuah novel, drama, atau cerita pendek ditulis dengan tiba-tiba karena pada saat menulis, berbagai ide yang datang dimasukkan ke dalam ide pokok. Unsur tiba-tiba seperti ini yang disebut dengan unsur improvisasi. Menurut Dami, angkatan 70-an dimulai dengan novel-novel Iwan Simatupang yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri. Lalu teaternya Rendra serta puisinya Khotbah dan nyanyian Angsa juga semakin nyata dalam wawasan estetika perpuisian Sutarji Kalzom Bahri dan cerpen-cerpen dari Danarto seperti Gatlop, Rintik, dan sebagainya. Adapun pengarang yang menghasilkan karya-karya dengan kecenderungan melakukan bentuk-bentuk eksperimentasi yaitu yang pertama, Arten Cenor dengan karangannya Sumur Tanpa Dasar, yaitu sebuah drama pada tahun 1971, Selamat Pagi Jajang, kumpulan sajak pada tahun 1976. Ada juga Putu Wijaya dengan karangannya Bila Malam Bertambah Malam, sebuah novel pada tahun 1971, Dadaku Adalah Perisaiku, kumpulan sajak pada tahun 1974, dan Tak Cukup Sedih, sebuah novel pada tahun 1977. Kemudian ada Kunto Wijoyo dengan karangannya Tidak Ada Waktu Untuk Nyonya Fatma, Berada, dan Carkas, yaitu sebuah drama pada tahun 1972, Isyarat, kumpulan sajak pada tahun 1976, Pasar, sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1972. Selanjutnya ada Budi Dharma dengan karangannya Orang-Orang Bloomington, yaitu kumpulan cerpen pada tahun 1980, kemudian Olenka, novel pada tahun 1983. Dan ada Ibrahim Satah dengan karangannya Daudandit, yaitu kumpulan sajak pada tahun 1975, Ibrahim, yaitu kumpulan sajak pada tahun 1980, dan masih banyak pengarang yang lain. Kemudian saya akan menceritakan sebuah novel sastra eksperimentasi yang saya baca. Judulnya adalah Telegram karya Putu Wijaya. Novel Telegram ini berawal dari tokoh aku, seorang laki-laki dari Bali yang tinggal di Jakarta. Suatu hari, dia berkhayal menerima telegram yang isinya mengabarkan ibunya telah meninggal. Ia gelisah dan membayangkan bagaimana kelanjutan nasibnya. Sebagai anak tertua, tentu saja dia harus berperan menjadi kepala keluarga. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Sinta, anak angkatnya, didatangi ibu kandungnya. Ibu kandung Sinta tersebut berniat untuk meminta Sinta kembali. Belum lagi persoalan tentang Sinta kelar, muncul lagi khayalan di benaknya. Tokoh aku merasa tubuhnya lemas, gemetar, dan terserang demam. Ia khawatir jika penyebabnya adalah penyakit kotor yang ditularkan wanita penghibur yang pernah tidur bersamanya. Sejak saat itu, tokoh aku tidak lagi dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Dalam khayalannya, ia berkhayal berpisah dengan kekasihnya yang bernama Rosa. Padahal, sosok Rosa itu tidak nyata ada. Rosa hanya khayalannya saja. Kemudian, tokoh aku kembali berkhayal. Ia berkhayal dirinya dan Sinta bersiap akan pergi ke Bali. Tokoh aku juga sudah memesankan tiket pesawatnya. Namun, tiba-tiba di tengah khayalannya, ada seseorang yang datang. Dan ternyata orang itu adalah Bibi
bibi pemilik kontrakannya yang membawa sepucuk telegram. Tokoh aku segera membuka isi telegram tersebut dan isinya mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Kali ini telegram itu nyata dan benar terjadi. Itu fakta, bukan khayalan dari tokoh aku saja, melainkan itulah kenyataan yang sebenarnya. Nah, walaupun novel telegram ini tergolong novel jadul, namun menurut saya novel ini masih bisa dinikmati di waktu sekarang. Meskipun awalnya memang sedikit membingungkan, akan tetapi novel ini memiliki alur cerita yang menarik untuk dibaca. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.